Masih dalam suasana Natal, menyongsong tahun baru, maka izinkan ucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru Masehi 2021. Semoga karya kasih Tuhan menyertai ibu, bapak, saudara, dan kita semua. Saudara, apa yang ibu, bapak, saudara bayangkan kalau pas Natal? Banyak, oh ya pasti banyak. Tapi apa yang ibu, bapak bayangkan kalau terkait dengan situasi sosial politis di negeri ini yang terkait dengan Natal? Pandemi, betul. Ekonomi, betul. Tapi pernahkah Bapak Ibu mengingat bahwa Natal pernah mencekam karena deretan bom di 10 kota besar di Indonesia pada tahun 2000. Bahkan beberapa orang harus meninggal dunia karena serangan bom di malam Natal. Semua media sosial, semua media dalam dan luar negeri membuat tajuk judul bom di malam Natal. Bahkan ada anggota Banser di Mojokerto, kalau tidak salah Mas Rianto, terbunuh karena menjadi korban ledakan bom. Dia piket dengan aparat, dengan petugas, dan dia salah satu yang membawa bungkusan yang ternyata berisi bom itu. Bom di malam Natal tahun 2000. Tapi apakah setelah itu selesai? Tidak. Kita bisa mencatat, Anda bisa browsing, dan bom itu masih juga terjadi di berbagai tempat. Bahkan di tahun ini kita bisa melihat, tapi tidak di Indonesia, di salah satu bagian di negara di Amerika, bom Natal masih saja terjadi. Saudara, bagaimana orang Kristen menyikapi hal ini? Diam atau berbuat sesuatu? Atau apa yang kita harus lakukan? Saudara, Natal ibaratnya cahaya yang bersinar di tengah kegelapan dosa. Dari gelap menuju terang. Natal memberi harapan baru karena Sang Mesias lahir untuk memperbarui hidup kita, watak kita, emosi kita, harapan kita, bahkan ketentraman hidup kita. Itulah sebabnya Natal dihayati sebagai bagian dari iman Kristen untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Masih belum menjawab pertanyaan kita. Lalu bagaimana dengan kelompok teroris dengan bom Natal? Apa dan bagaimana sikap kita? Sikap bukan sebagai pribadi, tapi sebagai pengikut Kristus. Sikap sebagai orang yang beriman menghadapi ancaman dan teror seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan? Mampukah kita membawa terang di tengah kegelapan, di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini? Saudara, kita bersyukur karena kali ini tidak ada, terutama di Indonesia, untuk hal itu. Tapi itu menjadi bagian yang harus dipikirkan. Apa yang kita lakukan sebagai orang beriman menghadapi kelompok-kelompok teroris seperti ini. Saudara, sikap yang pertama yang perlu kita hayati adalah meyakini akan penyertaan
dan perlindungan Tuhan. Di dunia ini ada Tuhan. Tuhan yang mengatur semua. Oleh sebab itu jangan takut dengan teror. Yang pertama, tanggapi dengan keyakinan bahwa Tuhan melindungi dan menyertai kita. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 9 menunjukkan hal ini. Coba nanti dicermati. Mazmur 91. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Secara lengkap Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Tapi saya akan ambil Mazmur 91 ayat yang ke-9. Demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saya ulang baca. Tuhan ialah perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi sikap yang pertama menghadapi teroris adalah mengandalkan Tuhan. Tuhan akan melindungi kita. Karena apa? Karena Tuhan yang penuh kuasa menyertai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman seperti kita. Jangan terlalu cemas, apalagi kemudian kita kehilangan ketenangan di saat Natal dan Tahun Baru. Ingat, Mazmur 91 ayat 1-6 dan ayat 9 yang menegaskan Tuhan tempat perlindungan. Lain adalah Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Maka jurus pertama menghadapi terorisme adalah mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sedangkan sikap yang kedua adalah sikap terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Sikap terhadap kelompok teroris yang mengacau, yang menebar teror. Ingat enggak, ketika ada bom di sebuah gereja di Surabaya, ya datang dan anak-anak kecil, beberapa ibu itu di halaman, mereka sedang dengan anak-anak itu dan bom meledak. Dan kita tahu pecahan serpian tubuh dari ibu dan anak-anak itu ada beredar di media sosial, sangat mengerikan. Karena itu mau mereka membuat teror. Nah, lalu kalau yang pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua apa yang kita mau buat? Yang kedua adalah tetap memiliki sikap pengampunan dan mengasihi. Orang Kristen tidak dididik untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus, Isa Al-Masih, yang kita rayakan kelahirannya adalah Raja Cinta Kasih. Dia tidak mendidik pengikutnya, saya dan saudara, untuk menebar teror dan kekerasan. Yang diajarkan adalah mengampuni dan mengasihi. Ayatnya banyak, tapi Matius 5 ayat 44. Injil Matius 5 ayat 44. Ini penting untuk kita cermati. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi dan mendoakan baik orang yang meneror, yang memusuhi,
yang mengkafir-kafirkan, yang membuat fitnah, yang menteror dengan cara keji dan seterusnya dan seterusnya. Tetap mengasihi dan tetap mendoakan supaya mereka hidup dalam cinta kasih juga. Dan itu yang menjadi jurus kedua kita, yaitu jurus cinta kasih. Jurus pertama mengandalkan Tuhan, jurus kedua jurus cinta kasih. Dan ini yang ketiga, selain mengandalkan Tuhan, selain hidup dalam cinta kasih dan mengampuni orang yang memusuhi kita, maka sikap yang ketiga orang beriman, orang-orang Kristen terhadap teroris adalah mempercayakan pada pemerintah dan aparat yang terkait, menghormati dan mempercayakan, meyakini bahwa pemerintah akan berbuat adil karena pemerintah adalah wakil Allah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dalam Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Bagaimana kita harus hormat dan menyikapi dan mempercayakan penyelenggaraan negara hidup dalam kebersamaan, keamanan oleh aparat, yakni dalam hal ini pemerintah. Roma 13 ayat 1 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya ulang baca, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada perintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengatur, untuk melindungi kewarganegaraan, melindungi kebersamaan. Maka sikap ketiga terhadap teroris adalah kita mempercayakan, membantu, bekerja sama dengan pemerintah untuk kebaikan bersama. Yakinlah kalau di Indonesia tentu TNI, Polri akan berbuat dengan baik, menjaga keutuhan negeri ini, kebersamaan dan keadilan. Saudara, inilah tiga sikap yang perlu kita lakukan. Sekali lagi, saudara, sikap yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan, tetap mengasihi dan mengandalkan pemerintah. Kita tidak dibenarkan main hakim sendiri, kita tidak dibenarkan mengambil alih tanggung jawab pemerintah, dan kita juga tidak dibenarkan untuk berbuat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus tetap mengasihi, mengampuni, dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari tema ini, sikap terhadap teroris, kita temukan tiga. Sekali lagi, yaitu mengandalkan Tuhan, berbuat cinta kasih dan mengampuni, mendoakan, dan mempercayakan pada pemerintah. Oleh sebab itu saudara, mari kita jalani hidup, masuki tahun baru nanti dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Jangan biasakan untuk dikuasai oleh kecemasan, jangan biasakan untuk kita diterpa oleh ketakutan, dan tetaplah meyakini bahwa Tuhan akan menyertai kita. Selamat memasuki tahun baru, dan mari kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Tuhan, berkatilah di penghujung tahun ini, kami akan memasuki tahun baru. Berkatilah supaya kami tetap memiliki sikap yang baik. Kami hidup mengandalkan Tuhan, kami hidup untuk mengasihi, bahkan mendoakan orang yang memusuhi, dan kami hidup untuk hormat
bekerja sama membantu mendoakan pemerintah supaya mengatur negeri ini lebih baik lagi. Kami meyakini semoga Tuhan menyertai dan negeri ini tetap aman damai oleh karena penyertaan Tuhan. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.